Heni, kami persilahkan. Pembacaan hari ini diambil dari Kolose 4 ayat 1 sampai 18. Demikianlah firman Tuhan. Hai Tuhan, berlakulah adil dan jujur terhadap hamba-Mu. Ingatlah kamu juga mempunyai Tuhan di sorga. Bertekunlah dalam doa, pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Semua hal ihwalku akan diberitahukan kepada kamu oleh Tikhikus, saudara kita yang kekasih, hamba yang setia, dan kawan pelayanan dalam Tuhan. Ia kusuruh kepadamu dengan maksud, supaya kamu tahu akan hal ihwal kami, dan supaya ia menghibur hatimu. Ia kusuruh bersama-sama dengan Onesimus, saudara kita yang setia, yang kekasih, seorang dari antaramu. Mereka akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang terjadi di sini. Salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku di sepenjara, dan dari Markus kemenakan Barnabas. Tentang dia kamu telah menerima pesan. Terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Dan dari Yesus yang dinamai Justus. Hanya ketika orang ini dari antara mereka yang bersunat dan menjadi temanku sekerja untuk kerajaan Allah. Mereka itu telah menjadi penghibur bagiku. Salam dari Epapras kepada kamu. Ia seorang dari antaramu hamba Kristus Yesus yang selalu bergumul dengan doamu untuk kamu. Supaya kamu berdiri teguh sebagaimana orang-orang dewasa yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang dia, bahwa ia sangat bersusah payah untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan Hierapolis. Salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih dan dari Demas. Sampaikan salam kami kepada saudara-saudara di Laodikia, juga kepada Nimfa dan jemaat yang ada di rumahnya. Dan bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, usahakanlah supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia, dan supaya surat yang untuk Laodikia dibacakan juga kepadamu. Dan sampaikanlah kepada Arkhipus, perhatikanlah supaya pelayanan yang kau terima dalam Tuhan kau jalankan sepenuhnya. Salam daripadaku Paulus, salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Ingatlah akan belengguku, kasih karunia menyertai kamu sekalian. Amin. Inilah bacaan firman Tuhan hari ini. Amin. Terima kasih Bu Heni telah membacakan firman Tuhan. Baiklah Bapak Ibu, kita akan merenungkan selama 1 menit untuk memperoleh rema-rema dari firman yang telah dibacakan dan kita telah mendengarkan. Untuk itu kami persilahkan. Amin. Selanjutnya serung firman atau renungan pagi hari ini dari Injil Kolose pasal yang keempat akan dibawakan oleh Bu Heni dari Amerika. Kami persilahkan. Selamat pagi ya, ibu-ibu yang dikasihi, bapak-bapak yang dikasihi dalam Tuhan. Ya, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan. Kita bisa bersekutu di pagi hari ini merenungkan firman Tuhan kembali. Mari saudara-saudaraku, saya mau mengajak kita berdoa terlebih dahulu.
Bapa Surgawi, selamat pagi untuk Bapa di sorga yang berada dari Indonesia, bahkan saya di Amerika ini, Bapa menyapamu dengan kasih anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan. Bapa, kami bersyukur kalau tiap hari kami diberikan kesempatan untuk menikmati kehidupan ini. Hari ini renungan firman Tuhan dari Kolose 4, biarlah kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Apa yang diberikan Rasul Paulus pada zaman dahulu itu berlaku bagi kami sampai saat. Bapak Surgawi, urapi hamba secara khusus, biarlah hamba bisa berbicara sesuai menjadi kehendak-Mu disampaikan kepada kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Bacaan hari ini adalah bagian terakhir dari kitab Kolose. Kitab Kolose ini terdiri dari 4 pasal. Kitab Kolose ini ditulis oleh Rasul Paulus dan dibantu oleh temannya Timotius ya. Nah, saat itu Paulus masih berada di penjara. Penjaranya itu terletaknya di bagian barat Asia kecil, tepatnya di kota Roma. Nah, kitab sebelumnya ini ya, yang sebelum Kolose ini adalah kitab Filipi, dan yang membangun jemaat di Filipi adalah Rasul Paulus. Tapi beda dengan kitab Kolose, ini yang membangun jemaat ini adalah Epafras. Nah, kitab Kolose ini ditulis waktunya bersamaan saat Paulus menulis kitab Filipi, dan kitab Efesus dan kitab Filemon. Jadi ada 4 ya, kitab Kolose, kitab Filipi, kitab Efesus, dan kitab Filemon. Jadi 4 kitab ini Paulus menulisnya saat dia masih di penjara. Nah, saudara perlu tahu bahwa Paulus menulis surat Kolose setelah dia dikunjungi oleh Epafras. Paulus sendiri tidak pernah mengunjungi Kolose, tetapi Paulus memelihara hubungan dengan gereja ini melalui Epafras ini. Nah, siapa Epafras ini? Dia diinjili, Epafras ini ya, dia diinjili oleh Paulus dan dibawa oleh rekan kerjanya dari Kolose. Nah, Epafras ini bertobat dan menjadi evangelis jemaat Kolose. Epafras telah menjadi pemimpin dalam gereja Kolose, mengadakan perjalanan untuk mengunjungi Paulus untuk memberitakan tentang situasi di Kolose. Epafras yang datang memberi kabar kepada Paulus bahwa jemaat Kolose sedang jatuh kepada kemunduran, masalah yang sangat serius dalam kekhilafan menjalani iman kekristenan. Khilafnya mereka berpikir kalau mereka telah beribadah secara benar dengan mengikuti tata cara secara lahiriah dan menyembah malaikat yang dikatakan di ayat 18. Ayat 18, bukan 14 ya. Ayat 18a yang berbunyi, janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat. Wah, teman-teman tahu nggak, beberapa tahun yang lalu ada satu sekelompok orang ya, mereka itu beribadah kepada malaikat. Mereka menanyakan sesuatu kepada malaikat, minta petunjuk kepada malaikat, dan malaikat katanya bisa berbicara, menyampaikan ini. Memang betul malaikat bisa berbicara, teman-teman. Tetapi cara ritual yang mereka lakukan itu salah. Nah, kita juga tahu di mana-mana tersebar penyesat-penyesat, terjadi kesesatan pengajaran yang menyimpang. Mereka menjalani praktek-praktek ritual. Mereka merasa benar, merasa telah kudus.
Banyak bidat hendak meruntuhkan pengajaran yang benar, menggantikan Yesus Kristus dari inti kepercayaan Kristen. Sangat menyedihkan, bukan? Saudara-saudari perlu tahu, ajaran di Kolose bercampur dengan tradisi Yahudi, filsafat kafir, dan kultus-kultus. Ini yang penting kita perlu belajar dari Paulus, saudara-saudara. Paulus dengan kasih menegur dan menasihati melalui surat-suratnya. Paulus mengoreksi mereka dan mengajarkan bahwa keselamatan itu datang melalui iman penebusan melalui siapa? Melalui Yesus Kristus. Setelah menyimak isi surat Kolose ini, saya suka sekali. Kitab Kolose merupakan pengajaran mengenai etika, yang mengajarkan tentang etika di setiap area kehidupan orang Kristen. Paulus membahas soal kehidupan pribadi, soal kehidupan keluarga rumah tangga, dari soal pekerjaan, dari soal pergaulan, dan cara kita memperlakukan orang lain. Tema utama surat Kolose ini mengenai Tuhan sebagai otoritas tertinggi kita, dan Yesus Kristus sebagai pegangan utama kita dalam segala aspek kehidupan. Saya suka cara Paulus menentang ajaran-ajaran ajaran palsu di Kolose ini ya. Jadi keberanian Paulus itu aku suka sekali. Dan aku sukanya dari Paulus itu, dia tuh cerdas, cermat gitu loh, peka membaca situasi ya. Nah, Paulus dengan berani menekankan keilahian misi keselamatan dan kemegahan Yesus Kristus. Dia mengajarkan Kristus adalah rupa persis Allah Bapa, Sang Pencipta, Kepala gereja yang pertama dibangkitkan. Kristus Sang Penebus, Kristus Kepala semua pemerintah dan penguasa. 2 hari yang lalu kita akan membaca di kitab Kolose 2. Nah, di Kolose 2 ayat 10 itu dikatakan begini, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Jadi, nasihat Paulus agar teguh dan tidak tergoncangkan. Kita terus bertumbuh dan berakar dalam iman dan dibangun di atas Dia. Kita bisa baca di Kolose 2 ayat 7. Itu 2 hari yang lalu ya, kita diajarkan untuk berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman. Supaya apa? Supaya sukacitamu penuh di dalam Tuhan. Ternyata nggak cukup hanya mengaminkan jika kita masih berakar, kalau kita mau berakar ya di dalam Dia. Jadi tidak cukup hanya katakan sekarang amin. Setelah mendengarkan ini amin. Tidak cukup ya. Tapi diperlukan hikmat. Pertanyaannya, dari mana hikmat itu berasal? Sudah jelas Allah yang sumber segala sesuatu, bukan? Hikmat itu berasal dari Allah. Orang yang berhikmat akan cerdas mengambil sikap. Ciri-cirinya orang yang berhikmat tidak sembarangan. Orang yang berhikmat kita bisa tahu kadar hati nuraninya. Orang yang berhikmat juga akan tampak lebih dewasa rohani. Surat Kolose 4 ini yang kita baca hari ini ada 2 topik. Kalau ayat 1-6, Paulus menekankan untuk tekun berdoa. Ada 2 tips yang dalam ayat 2 kita bisa lihat ya, yang gunanya untuk menciptakan kebiasaan baru dalam kehidupan kita. Nah, yang pertama itu, orang percaya perlu bertekun di dalam doa.
Bertekun berbicara tentang berkomitmen dan melakukan dengan konsisten. Ya, jangan kamu berkata kamu berdoa tetapi tidak konsisten, tidak bertekun. Ya, itu dipentingkan komitmen yang konsisten terus-menerus. Ketika bertekun dalam doa, kita perlu mengetahui ya bahwa dengan kita bertekun dalam doa, kita akan diberikan kepekaan tentang gerak-gerik sang musuh, ya, diberikan insting yang lebih tajam kepada kita. Makanya kita perlu berdoa itu supaya Tuhan bukakan rahasia yang banyak terhadap kita. Nah, kita akan dipertajam, kita akan diberikan kepekaan, ya, dan Roh Kudus memberi hikmat dan penyertaan terhadap situasi yang sedang kita hadapi. Hal ini mengharuskan kita untuk terus bertekun dan berjaga-jaga. Nah, yang kedua, Paulus meminta kita untuk selalu mengucap syukur. Doa dilakukan ketika kita terdesak atau di tengah krisis yang besar. Akhirnya kita lupa tentang semua berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Sering sekali kita lupa untuk mengucap syukur atas kehadiran Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Hari ini saya akan memberikan tema yang saya ambil dari ayat 5 yang dikatakan di sana mengenai ayat 5 ini sangat bagus. Jadi temanya saya berikan hidup dengan hikmat. Ya. Tadi kita sudah baca bukan ayat 5-nya yang berbunyi, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakan waktu yang ada. Dan perhatikan ini, kata hiduplah ini suatu perintah yang diberikan Paulus bukan hanya kepada jemaat di Kolose pada saat itu, tapi kepada zaman kita sekarang perintahnya sama. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Perhatikan ada kata terhadap orang-orang luar. Nah, di dalam dunia ini banyak ragam kepercayaan dan masih banyak orang yang belum percaya bahwa Yesus adalah juru selamat. Ayat 5 ini berarti orang-orang luar tidak mengenakan hikmat Allah. Kita hidup di tengah dunia dan beraneka ragam, dan kita yang telah dipenuhi oleh hikmat Allah akan terlihat perbedaannya. Hikmat berkaitan dengan kedewasaan orang tersebut. Ya, hikmat manusia mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan tuntunan firman atau kehendak firman. Jadi kalau orang manusia ini, perhatikan deh, hidupnya itu berbeda dengan kita yang ada di dalam iman. Baik, bukan dulu kita ya, maaf, saya ralat. Bagi orang-orang yang mentaati kebenaran firman, dia akan diberikan hikmat, ya. Jadi hikmat manusia ini mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan tuntutan firman. Nah, kemarin kita sudah baca Kolose 3 yang mana kita dituntut menjadi manusia baru. Saya ingat sekali Pak Frans bahwa ayat renungan itu mengenai manusia baru, menjadi manusia yang tahu etika. Hidup berhikmat, menghindarkan diri dari kesalahan dan dari kemalangan. Wow, ini luar biasa saudara-saudara. Kita perlu hidup berhikmat supaya menghindarkan kita dari kesalahan. Ya, tapi malangnya banyak anak-anak Tuhan itu buta. Tidak bisa membedakan antara hikmat Allah dan hikmat manusia. Apakah Anda pernah memperhatikan hikmat yang datang dari dunia di sekelilingmu ya?
kehidupan yang tidak sesuai dengan barometer firman. Ya. Nah, hidup mereka tidak diwarnai dengan kebenaran Allah. Dan condong hikmat jenis yang seperti ini menyakiti perasaan orang lain, menyakiti hati orang lain. Sangat berbeda dengan hikmat Allah yang membawa kedamaian dan sukacita. Untuk kita terhindar dari kesalahan dan lain-lain ya, perlu sekali kita mengenakan hikmat Allah ini. Karena hikmat yang benar akan memahami dan mengenal kehendak Allah. Kenapa kita sangat membutuhkan hikmat dari Tuhan? Ada yang tahu? Supaya kita cerdas. Sehingga pola kehidupan kita berbeda dengan pola kehidupan dunia. Kita harus menghidupkan pola hidup yang benar. Amsal 8 ayat 11 berkata, hikmat lebih berharga dari permata. Artinya, permata yang macam manapun yang ada di dunia ini tidak ada bandingnya. Yang paling tinggi value-nya adalah hikmat. Jadi hikmat itu lebih berharga dari permata. Hikmat itu akan menuntun setiap langkah-langkah kehidupan umat percaya. Dengan hikmat Allah kita akan memiliki cara pandang, cara menilai dengan benar. Tapi hikmat dunia membodohkan bahkan mempermalukan dirinya. Pilihan ada di tanganmu. Mana yang kamu mau hidupkan? Hikmat Allah atau hikmat dunia? Nah, kalau ayat 7 sampai 8 ini adalah topik salam terakhir dari Paulus. Surat yang dituliskan kepada jemaat Kolose merupakan balasan atas surat yang dikirimkan kepadanya sebelumnya. Paulus ini membalas surat ini kepada jemaat Kolose untuk memberitahukan keadaan Paulus kepada jemaat Kolose. Tujuan Paulus menulis dan ini kepadanya adalah untuk menghibur mereka. Kita bisa baca di ayat 7 dan 9. Itu tujuannya Paulus. Untuk menghibur jemaat yang ada di Kolose. Tidak mengkhawatirkan mereka. Kalau orang dunia itu malah yang dilakukan berbeda. Tetapi Paulus memberikan contoh kepada menyamankan hati orang, menenteramkan perasaan, ya, tidak jadi pengacau balau. Tetapi Paulus ini begitu dia di penjara, dia memikirkan keadaan hidup mereka. Dia mengatakan, tenang, saya ini nggak ada apa-apa. Bahkan dia memberikan penghiburan kepada mereka yang ada di Kolose. Nah, kalau di ayat 10 sampai 18, Paulus meminta menyampaikan salam dari kawan-kawan yang diam bersama kepada jemaat Kolose. Paulus sedang mengajarkan jemaat saling berbagi dan saling menerima, bahkan saling mengisi, ya. Paulus sedang mengembangkan persaudaraan Kristiani. Pertumbuhan rohani umat Kristen sangat penting di mata Allah. Saudara, kitab surat Kolose ini ditulis dengan maksud yang sangat jelas untuk melawan ajaran sesat yang sedang marak saat itu di Kolose. Yang tentu saja akan membahayakan eksistensi gereja. Inilah respon Paulus sedang berurusan dengan ajaran sesat. Paulus kembali harus melawan ajakan menyunatkan diri dan tunduk kepada tradisi-tradisi lainnya. Ya, katanya ajaran ini Paulus harus melawan, harus dilawan, kata Paulus.
Karena ajaran ini tidak benar. Ajaran sesat ini lahir dari kalangan Yahudi Gnostik, gabungan Yahudi asketis ya, dan kaum filsuf Yunani. Paulus dengan gamblang menjelaskan tentang keilahian Kristus. Di antara mereka saat itu masih ada tuntutan untuk menyunatkan diri, terutama di kalangan orang Kristen Yahudi. Paulus melawan ajaran sesat dengan menyatakan kalau sunat tidak diperlukan lagi karena Kristus telah datang. Yang penting adalah sunat hati, bukan sunat daging. Semua ritual di hukum Taurat tidak lagi diperlukan. Jemaat Kolose dinasihati oleh Paulus agar berhati-hati dengan pengajaran palsu. Paulus benar-benar tahu dan untuk memahami Injil sangat penting. Supaya tidak dituntun kepada pengajaran-pengajaran yang legalistik yang menyesatkan. Kita mesti waspada terhadap segala penyimpangan yang bisa menggeser kemutlakan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu sebabnya mengapa kita harus mengenakan hikmat Allah. Pengajaran Kristus memberikan kita sebuah standar mutlak untuk perilaku moral. Beda dengan perbuatan baik dari astrologi, okkultisme, dan horoskop, tidak bisa menyatakan jalannya Tuhan. Hanya Kristuslah yang bisa memberikan kita sebuah standar. Hiduplah dengan penuh hikmat. Jadi agar kita dapat menjalani iman yang benar, diperlukan hikmat Allah. Hikmat Allah akan memampukan kita mendeteksi mana pengajaran yang benar dan mana pengajaran yang tidak benar. Ayat 6 hari ini saya perlu baca ulang ya teman-teman ya. Ini sangat bagus sekali. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Kalau ayat 6 ini menceritakan, menandakan bahwa orang yang sanggup melakukan ini, orang itu pasti sudah dipenuhi oleh hikmat Allah. Saudara-saudaraku, inilah renungan singkat yang saya bawa hari ini mengenai tema yang saya angkat tadi, hidup dengan hikmat. Tentunya dengan hikmat Allah, jangan hikmat manusia. Saya juga sedang berusaha untuk mengambil setiap langkah, setiap keputusan, bukan hikmat manusia. Kalau kita mau membuat keputusan itu, kita pikirkan apakah ini kehendak Tuhan atau kehendak diriku sendiri. Makanya manusia banyak sekali gagal karena mereka mengambil semua keputusan itu, kebanyakan keputusan itu karena keinginan dia, bukan keinginan Tuhan. Di dalam Tuhan kita diajarkan untuk hidup rukun, damai, sejahtera. Biarlah dengan hidup dengan hikmat, kita bisa menjalani hidup berKristen ini berkualitas. Demikian hari ini renungan saya, baca kembali, renungkan kembali, dan terapkan di dalam hidup kita dengan hidup yang penuh dengan hikmat dari Allah. Mari Bapak Ibu, saya mau ajak kita untuk doa ya. Bapak Surgawi, terima kasih ya Bapak. Rahasia kesuksesan bagi kami adalah agar kami hidup berhikmat. Agar kami bisa hidup di dalam kebenaran. Mampukan kami Bapa untuk peka terhadap kehendak-Mu. Dan ajar kami terus Bapa. Bantu kami agar kami terformat, terbentuk di dalam Engkau. Agar hidup kami menjadi seimbang ya Bapa. Bapa, terima kasih untuk semua
yang Engkau berikan ke dalam kehidupan kami. Dan apabila ada saudara kami yang belum sanggup, belum mampu melakukan hal ini, hamba mohon ampuni dia ya. Biarlah pintu pengampunan-Mu terbuka bagi setiap anak-anak. Dan biarlah anak-anak-Mu Tuhan terpanggil untuk meresponi. Untuk setiap jalan kehidupan mereka, mereka mengambil setiap langkah-langkah hanya keputusan yang dari Engkau. Bapa Surgawi, terima kasih, dan di dalam nama Yesus kami percaya, kami menerima berkat-berkat-Mu. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Tuhan akan memampukan kita menjadi pelaku-pelaku firman. Kasih karunia Yesus dan kasih Allah Bapa dengan persekutuan Roh Kudus sampai pada akhir zaman. Amin. Amin. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih banyak atas kebersamaan kita di dalam ibadah pagi, memberkati kita semua. Amin.